yang kadang-kadang yang banyak musuh dalam selimut itu adalah orang-orang terdekat kita. Jadi di sini untuk belajar gitu. Untuk belajarnya apa? Ya kita memang sama siapapun gitu, sama siapapun ya B aja gitu. Jangan terlampau dekat, jangan terlampau menelanjangi diri. Oleh karyawan lain. Rupanya, banyak yang bersaksi jika Nah itu sedikit aja penggalan dari yang lewat di VTN Talk ya. Jadi di sini bukan menjilat, bukan apa ya maksudnya ya? Kok tiba-tiba untuk speak up masalah Nagita? Bukan, ini bukan masalah Nagitanya untuk speak up. Tapi di sini kan apa namanya nih, media gosip ini bilang ternyata Nagita itu nggak sebaik, nggak sesempurna, nggak seperti yang diketahui halayak ramai. Jadi di sini satu poin terpenting adalah namanya manusia tidak ada yang sempurna. Namanya manusia sudah baik aja tetap ada salah dan tetap ada hatersnya, tetap ada yang julid. Ulama yang betul-betul menyampaikan kebenaran aja tetap ada dihina, dicaci, dan disalahkan. Apalagi hanya seorang artis, apalagi seorang Ratu Entok. Nah ini Entok mau bilang, jadi jangan pernah menerima berita itu secara bulat-bulat. Benar atau nggak benarnya Nagita ini ternyata banyak boroknya sesuai yang dibongkar sama asisten-asisten ataupun pekerja orang di tempatnya. Ini ilmu banget loh. Kenapa bilang? Karena kadang-kadang orang yang sudah menjadi keluarga kita, teman kita, asisten rumah tangga, admin kita, kadang-kadang itu adalah musuh yang terselubung dalam kehidupan kita. Jadi di sini Entok bukan membenarkan apa mungkin yang dilakukan Nagita ataupun membenarkan apa yang dibilangkan asisten-asistennya. Cuma di sini Entok sendiri sudah mengalami. Kita sudah baik sama pekerja, kita sudah baik sama asisten, kita sudah baik sama keluarga, kita sudah baik sama teman. Tapi kadang-kadang teman itu tetap menceritain kita di belakang. Itu sudah fakta banget. Jadi kalau dibilang Nagita nggak sebaik yang nampak di media sosial, emang manusia ada yang baik-baik kali semuanya? Ya sama aja. Mau sebaik-baik mananya orang, pasti ada juga jeleknya. Kenapa bilang waktu kita mungkin baik, waktu kita baik gak ada masalah, lagi nggak emosi. Tapi saatnya memang kita harus menjadi diri kita sendiri, mungkin kita lagi disepelekan, mungkin kita lagi mendapat hal yang nggak benar, kita pasti barbar dong, kita pasti marah dong gitu kan. Baru ya setiap orang kan punya prinsip masing-masing, setiap orang punya pribadi masing-masing. Ya mungkin dianggap orang kalau makan mie instan itu harus, contoh nih misalkan makan mie instan itu kalau dalam rumah itu 5 harus 5 bungkus dimasak ya. Tapi ada mungkin mau orang itu kalau dalam satu rumah 5 tapi masak mie instannya 1. Tapi jadi kadang-kadang yang masak 1 itu kita untuk bagi 5. Mungkin di hati pekerja kita, admin kita, ataupun orang-orang terdekat kita termasuk asisten kita dianggap pelit, kita dianggap kikir, kita dianggap perhitungan gitu-gitu. Jadi kadang-kadang yang banyak membuka aib kita, yang kadang-kadang yang banyak musuh dalam selimut itu adalah orang-orang terdekat kita. Jadi di sini untuk belajar gitu. Untuk belajarnya apa? Ya kita memang sama siapapun gitu, sama siapapun ya B aja gitu. Jangan terlampau dekat, jangan terlampau menelanjangi diri. Ya kita memang harus bisa bersikap proporsional aja. Karena yang betul-betul baik sama kita itu ya anak kita, suami kita gitu. Lebih dari itu kadang-kadang ya gitu lagi mungkin kita pakai, kita bayar, lagi dekat sama kita ya mungkin menjilat, mungkin ya caper, ya mungkin ikuti prosedur kita, pura-pura baik depan kita. Tapi setelah nanti bermasalah sama kita, yang nggak bermasalah pun dipermasalahkan, yang nggak seharusnya dibicara pun dibicarakan di publik. Yang kita anggap udah banyak kita tolong sama dia nggak bisa ingat gitu, nggak bisa ingat. Tapi dia hanya berpikir dia tersinggung waktu dipecat, dia tersinggung waktu dimarahin, dia disinggung kenapa nggak dipakai lagi gitu aja. Tapi dia nggak bisa mau introspeksi diri. Jadi di sini Entok terus terang dengan berita yang beredarnya ini nggak percaya gitu. Jadi kalau ada karyawan, asisten ataupun aspri kita ataupun pekerja kita yang sudah nggak kerja jelekin lagi, Entok hanya bisa bilang
itu hanya fitnah, itu hanya dia tersinggung, itu hanya dia karena sakit hati sudah nggak dipakai lagi. Tapi yang benar apa? Yang apa yang ditengok orang layak banyak itu yang paling benar. Karena kalau orang harus tahu juga apa pribadi kita di dalam kamar, apa pribadi kita di luar kamera, enggak dong. Itu kan urusan pribadi kita sama anak dan suami kita. Soal asisten pekerja kita akhirnya tahu ya karena memang dia pas ketepatan satu rumah sama kita, itu aja. Jadi nggak perlu ada klaiman bahwa kita pencitraan, kita pura-pura baik ternyata busuk. Enggak, yang busuk itu kalau kita sodomi orang, kalau yang busuk itu kalau kita bunuh orang, yang busuk itu kalau kita racunin orang, gitu aja. Tapi kalau ada sifat-sifat pribadi kita yang memang dianggap orang tidak baik, itu bukan tidak baik ya, karena memang pribadi kita berbeda sama pribadi orang. Tidak bisa kita samakan juga maunya kita sama maunya orang. Oke?